Sudah selesai deh untuk videonya diputar. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Sampun. Sampun, alhamdulillah. Ini sudah absen atau belum? Sudah Bu. Sudah bisa belum, semua Bu. Absennya. Oke, silakan absen dulu Nak. Sebentar. Oke, ya. Ibu mohon maaf, barcode-nya tidak terlihat Bu. Oke, bentar. Udah belum? Belum Bu. Ya, bentar Nak. Oke, silakan dilihat dulu. Bisa enggak? Tapi pastinya harus tepat. Dan lucu ya. Kalau pagi jam 9 ya. Itu adalah artinya dua kali. Kenapa ada frekuensi Ampun Bu. Oke, Ibu cek dulu ya. Teori 1 ya Dek ya? Iya Bu, teori 1. Ega Damayanti ada atau enggak? Ini Ibu panggil berarti belum kedetek ya absennya ya. Ega Damayanti Hadir Bu. Alif Syahad. Si Alif ada? Mana Alif? Ya Bu. Iya. Ya Bu. Mimanara. Hadir Ibu. Ramadan Diki Saputra. Ramadan Diki Saputra. Enggak ada. Ezi Al-Bazi. Ezi mana Ezi? Rena Dwi. Hadir Bu. Hilma Aulia. Hadir Bu. Devi. Hadir Bu. Maria Mistika. Hadir Bu. Novita. Hadir Bu. Basir. Hadir Bu. Chelsea. Ini kayaknya Basir minggu lalu nggak hadir ya. Chelsea. Hadir Bu. Muhammad Rinaldi. Hadir Bu. Wahyu Handayani. Hadir Bu. Rizatul Solika. Hadir Bu. Oke, Ibu cek lagi ada 2 yang belum hadir. Ramadan Diki Saputra sama Ezi Al-Bazi belum ada. Ada nggak ini mahasiswanya? Maaf Bu, saya barusan lagi KKL Bu. Terus bisa bagi waktu ya. KKL itu kan memang tidak boleh mengganggu waktu kuliah juga dan nggak boleh disela-sela gitu juga kan, harus bisa bagi waktu. Ezi Al-Bazi mana? Baik Bu. Ezi Al-Bazi nggak ada. Ezi Hadir Bu. kamu kemarin kamu tadi kemana dipanggil nggak ada.
Iya Bu. Oke, ya. Semuanya sudah melihat untuk videonya. Apakah ada yang belum melihat videonya? Sudah, Bu. Sudah, untuk videonya sudah diputar. Nah, dari video itu apakah ada pertanyaan yang akan kalian tanyakan terlebih dahulu, Dek? Jadi di video itu tadi Ibu sudah jelaskan ya bagaimana sih perbedaan cara menjawab pertanyaan antara yang bertanya adalah dokter, kemudian perawat, gitu ya, pasien dan akademisi, yang dimana akademisinya itu berlaku sebagai apotekernya berlaku sebagai akademisi atau berlaku sebagai peneliti, kan kayak gitu. Kedalaman meskipun satu pertanyaan ditanyakan oleh orang yang berbeda kayak gitu ya, memiliki latar belakang yang berbeda, itu nanti kedalamannya bisa menjadi berbeda-beda. Kalau yang bertanyakan ke hanya basicnya adalah pasien gitu ya, berarti kita hanya menjelaskan kayak kulitnya aja, ya penting pasiennya paham mengenai cara penggunaannya dan kita memastikan bahwa penggunaannya itu adalah aman untuk pasiennya. Tapi kalau kita menjelaskan ke akademisi gitu ya, berarti benar-benar harus secara teoritis kan kayak gitu. Kalau kita menjelaskan ke dokter, terutama itu digunakan untuk perawatan pasien, berarti kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang pasien itu dapatkan kan kayak gitu. Jadi nanti kalian Ibu minta untuk membuat suatu kayak ini ya, kayak kasus gitu ya. Jadi di situ kan Ibu sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ada kalau nggak salah ada 6 atau 7 pertanyaan dari dokter, kemudian 6 pertanyaan dari perawat, kemudian ada juga pertanyaan dari pasien dan ada pertanyaan dari apoteker. Nah, temanya itu, itu ya. Temanya adalah pertanyaannya itu. Tapi nanti silahkan buat simulasi pertanyaan, misalkan nih. Kalian bikin suatu cerita, seorang dokter ketika melakukan perawatan kepada pasien dengan kondisi pasien seperti ini, kemudian menanyakan bagaimana cara penggunaan obat apa kayak gitu, paham ya maksudnya? Jadi kalian yang seolah-olah membuat kasusnya, tetapi dengan tema yang sudah Ibu tentukan dan sasaran penanyanya itu sudah Ibu tentukan. Tapi untuk kelengkapan yang lainnya, seperti misalkan kalau kalian mau membuat suatu temanya adalah digunakan, kalian akan membuat simulasi, pertanyaannya adalah digunakan untuk perawatan pasien. Nah, itu nanti kalian akan membuat suatu ilustrasi kasusnya seperti apa, seperti itu. Nah, di situ ada 25 kasus gitu ya. Nah, di 25 kasus ini nanti silahkan kalian bagi, satu orang mendapatkan satu kasus gitu ya. Jadi mungkin satu kasus itu nanti akan dikerjakan oleh beberapa orang, karena kan kalian kebetulan totalnya sekitar 65 orang kan kayak gitu ya. Di absensinya kalian 65 orang, berarti nanti kan ada satu kasus yang dikerjakan oleh 3 orang dan ada satu kasus yang dikerjakan oleh 2 orang. Nanti untuk pembagiannya terserah kalian aja, tetapi nanti kalau 65 berarti nanti ada berapa? 10 kasus ya yang dikerjakan hanya 2 orang dan 15 kasus yang bisa dikerjakan oleh 3 orang. Tapi pengerjaannya tetap secara individu ya Dek ya. Mau kalian mengerjakannya adalah diskusi nggak masalah, tetapi nanti dalam pengisian ke dalam form PO itu silahkan diisikan secara mandiri. Jadi nanti tetap semuanya mengumpulkan tugasnya secara mandiri, sekalipun kalian mengerjakannya adalah diskusi. Paham maksudnya? Paham atau belum? Bu, Gimana? yang 10 kasus itu berapa orang? Jadi kan itu kan kasusnya kan 1 sampai 25 atau misalkan kalian punya data mahasiswa kayak gitu ya. Nanti absensi 1 sampai 25 itu ya udah diurutin aja dari kasus 1, absen 1 itu kasus 1, absen 2 kasus 2 kan kayak gitu. Sampai nanti absen 25 kasus 25. Udah paham sampai di sini? Kemudian nanti kan ada lagi urutan nomor 26 sampai 50. Nah, berarti 26 itu nanti kasus 1, 27 kasus 2 sampai nanti 50 kasus 25. Nah,
Kan enggak, kan masih ada sisa tuh mahasiswanya, masih ada 51 sampai 65. Berarti nanti 50 nomor yang dapat absensi 51 itu nanti mengerjakan kasus 1, 52 kasus 2 kayak gitu ya. 53 kasus 3 sampai nanti 65 kasus 15. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, Paham, nanti silahkan dibagi sendiri aja. Monggo kalian mau membaginya seperti apa kayak gitu ya. Mau terserah kalian, yang penting nanti ada kan totalnya 25 kasus. Kalau dibagi seperti tadi kan berarti ada 15 kasus yang bisa dikerjakan. Maksudnya 3 orang itu mendapatkan satu kasus yang sama kan kayak gitu ya. Wah, itu sebanyak 15 kasus, kemudian 2 orang mendapatkan kasus yang sama sebanyak 10 kasus. Nah, terserah kalian mau seperti apa, pembagiannya seperti apa. Yang penting pertanyaannya adalah sesuai, yaitu pertanyaan dari dokter dan pertanyaan dari perawat serta pasien serta akademisi. Nanti setelah kalian mengerjakan, mengisikan ke Pompio, monggo mau diisikan ditulis tangan atau diketik, tetapi diberikan lampiran. Jadi nanti silakan dicari literatur tersiernya, ya tersier dalam bentuk buku ya. Jadi nanti dilampirkan di foto sampul bukunya dan halaman mana yang menerangkan mengenai jawaban kalian. Kayak gitu, berarti ada 2 lampiran dan satu lagi lampiran yang literatur primer, yaitu adalah jurnal. Kalau nanti berarti bisa dilampirkan di abstraknya, atau kalau ada di bagian lain yang menceritakan mengenai jawabannya itu silakan dilampirkan juga. Nah, itu nanti boleh kalian foto ya, kalau memang ditulis tangan berarti boleh kalian foto pakai cam scanner gitu ya nak ya. Itu nanti kemudian dibentuk ke dalam PDF, diberikan rename-nya adalah sasaran penanya. Jadi nanti misalkan pertanyaannya dari perawat, ya perawat underscore nama kalian dan NIM kalian. Oke, paham? Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan Dek Farika. Itu untuk soalnya kan ada di PPT ya, Bu. Itu Iya. dilampirkan juga di lembar jawabannya apa enggak, Bu? Apanya nak? Soalnya. Soalnya itu kan nanti waktu di PIO itu kan ada itunya toh, ada pertanyaannya toh. Nah, disitulah kalian melampirkan nanti pertanyaannya. Kan di form PIO yang sudah kalian buat, kalian udah bikin form PIO yang kemarin kan, yang Ibu minta kemarin kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di situ kan ada pertanyaan kan. Nah, nanti soalnya diteruskan di pertanyaan situ. Gitu ya, Dek Farika? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Nanti ini dikumpulkan gitu ya, dikerjakan. Ini kan kita kuliah sampai jam 3. Jadi nanti silakan dikerjakan, kemudian digunakan untuk presentasi minggu depan. Jadi tolong jangan dihapus. Kemudian minggu depan tolong disiapkan untuk kalian melakukan presentasi apa yang sudah kalian diskusikan hari ini. Jadi kalian boleh diskusi dengan teman yang mendapatkan kasus yang sama, tetapi pengerjaannya tetap sendiri-sendiri ya nak ya. Jadi semi kelompok, semi individu ya. Izin bertanya, Bu. Mau nanya apa, Dek Sherly? Nanti untuk pengumpulannya disiapin form sendiri atau gimana ya, Bu? Maksudnya gimana? Oh, nanti akan dikumpulkan di Adlink, nak. Baik, Bu. Untuk batas pengumpulannya hari ini atau besok ya, Bu? Hari ini jam 3 sore. Kan kalian praktek kuliahnya sampai jam 3. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, bisa ya sampai jam 3 ya? Insya Allah, Bu. Bu, Insya Allah. perpanjangan Apa? waktu, Bu. Kenapa sih kalian itu tuh selalu minta perpanjangan waktu? Takutnya nggak ini, Bu, nggak sampai terus nggak bisa dikumpulin, Bu, kalau diajakin. Ya udah, diperpanjang sampai jam 23.59 ya. Terus ya, jangan menawar lagi ya. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu. Terima Oke, kasih. ya ada lagi yang mau ditanyakan nak? Ampun Bu. Sampun. Memang ini udah paham semua nih cara mengisikannya. Jadi nanti Ibu minta ada 2 literatur ya. Paling enggak ada literatur tersier dan ada literatur primer, supaya kalian terbiasa untuk membaca jurnal, membaca buku gitu ya, biar kenal nih buku-buku farmasi itu apa sih, jurnal-jurnal itu bagaimana. Pastikan ya yang kalian gunakan adalah jurnal, bukan hanya PDF atau naskah publikasi yang diupload ke internet. Jadi pastikan di situ ada nama jurnalnya, itu ada nama halaman jurnalnya, ada kalau ada nomor ISBN-nya, atau dia terindeks Scopus atau dia terindeks Sinta kayak gitu ya.
Lebih enaknya lagi kalau kalian menggunakannya adalah yang bahasa Inggris, itu lebih nyaman lagi. Tapi kalau nggak ketemu ya terserah kalian, yang penting ada literatur primer dan ada literatur tersier. Kalau nanti ketemu tambahan literatur sekunder ya lebih baik lagi kayak gitu. Oke. Bu, izin bertanya lagi. Boleh, mumpung nggak bayar kok nak, bertanya kenapa nak? Ini Bu, ada informasi spesifik pasien, ada nama, umur yang seperti itu nanti bagaimana Bu? Nah, itu kalau tadi kan Ibu sampaikan, silahkan kalian bikin suatu ilustrasi kasus kayak gitu ya. Jadi kalau memang kalian mengatakan itu digunakan untuk terutama yang dokter sama perawat ya, kalau untuk yang pasien kan enggak ya, kalau atau yang akademisi kan enggak. Nanti kalau yang dapat pertanyaan untuk dokter dan perawat, itu bisa kalian bikin suatu ilustrasi kasus di mana oh ini tuh digunakan untuk kondisi pasien yang seperti apa, pasiennya seperti apa kayak gitu. Paham ya? Jadi inti pertanyaannya adalah yang Ibu sampaikan di PPT, tetapi untuk untuk kalian membuatnya, mengisikannya, boleh kalian tambahin dengan ilustrasi kasusnya. Gitu ya nak? Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kok yang nanya cuma Farika, yang lainnya udah paham berarti nih. Mungkin sudah terwakili. Udah atau belum? Videonya tadi jelas untuk didengarkan atau enggak? Siapa tahu. Ya, Izin jelas bertanya soalnya. Bu, Boleh Dek Sherly, kenapa? nanti kan pakai literasi ya Bu. Itu kalau literasinya cuma dari jurnal boleh Bu? Sebisa mungkin Ibu mintanya ada dari tersier supaya dari tersier biar kalian kenal dengan buku-bukunya nak. Kan Baik, tersier Bu. itu kan nggak harus ke perpus ya, sekarang itu kan sudah ada buku-buku online ya yang pakai e-book atau seperti apa. Nah itu bisa dari situ ya. Kemarin kan Ibu sudah share materi. Nah di situ kan ada kalau kalian nanti sudah mengkategorikan pertanyaan kalian menjadi pertanyaan apa, itu kan ada beberapa pilihan buku yang bisa kalian gunakan untuk mencari atau mendapatkan jawabannya. Gitu Dek Sherly. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ibu tadi mau bikin video ya, soalnya tadi yang dari kelas pagi ada yang putus-putus mungkin sinyalnya di tempat mereka atau di tempat kalian memang lagi hujan atau seperti apa, sehingga penjelasan yang Ibu berikan malah justru nggak jelas. Tapi kalau dengan video kadang-kadang kan bisa kita putar ulang gitu ya nak ya. Oke, ada lagi nggak? Insya Allah belum Bu. Oke, kalau belum, ini mumpung masih ada waktu 1 jam, silakan dicicil dulu sampai jam 3. Kalau menawan nanti kalian jam 3 ada kuliah gitu ya, supaya nggak terlalu ini kayak gitu ya, nggak terlalu mendadak juga kan kayak gitu. Nanti selesainya kapan gitu kan, nanti kan bisa dilanjutkan setelah kalian benar-benar selesai kuliah semuanya. Ya, gitu ya nak ya. Oke. Ibu boleh minta dihidupkan kameranya dulu sebentar? Bu, saya tahu. Mana sih wajah-wajah cantiknya? Ini jangan-jangan wajah-wajah bangun tidur atau wajah tidur atau gimana nih? Ini jam-jam crowded nih. Jam crowded. Zi, kamu lagi di mana sih? Di apotek Bu. Di apotek. Lagi KKL kah? Betul sekali tepatnya Bu. Betul sekali tepatnya. Kenapa kalian itu KKL kok ada jam kuliah? Padahal kan dari prodi itu menyarankannya KKL itu tidak mengganggu jam kuliah ya. Ayo, nggak boleh kayak gitu tuh. Berarti di situ Enggak, kalian Bu. mengesampingkan. Pas KKL boleh izin buat kuliah Bu. Iya, harusnya kan semuanya bisa ya. Jadi kan kuliah kalian kan nggak full banget gitu ya. Oke, silakan senyum yuk. Kasih senyuman untuk diri kalian sendiri. Siapa lagi yang mau senyum kalau bukan diri kalian sendiri? Hayo, kecuali yang punya pacar. Oke, 1, 2, 3. Sherly, kamu lagi mau makan apa nak? Temennya dikasih tuh, kasihan ada temennya pengen tuh. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau kasih tahu kalau ini kan kita kuliahnya pakai Edlink ya. Kalian tahu bahwa Edlink itu kalau sudah telat kan nggak bisa ngumpulin lagi ya. Kita sebagai dosen juga sudah nggak bisa ngedit untuk ininya. Jadi sekali kita setting bahwa pengumpulannya adalah 2359, ya sudah pengumpulan terakhirnya adalah itu.
Begitu juga besok kalau kalian ujian, ya. Ketika kita sudah men-setting bahwa ujiannya memang selesai, misalkan jam 7 sampai jam 9 dan selesai jam 9, mungkin kita akan kasih batas toleransi 15 menit. Nanti kalau sudah lebih dari itu, nanti akan tertutup otomatis. Jadi kalian benar-benar nggak bisa mengerjakan sama sekali. Jadi harapannya dari kampus ini, kayaknya kenapa memilih Edlink, itu untuk melatih kalian lebih disiplin waktu ya, memanajemen waktu, supaya nanti ke depannya ketika bekerja itu kalian sudah terbiasa. Oke, jadi besok untuk ujian gitu ya, tolong pastikan kalian tidak sudah melakukan apapun, maksudnya ya udah fokus aja ujian dan pastikan sinyal kalian bersahabat. Oke, karena Edlink ini membutuhkan sinyal yang lebih kuat dibandingkan menggunakan Google Home. Nah ya kan kita udah berteman sama online ini kan sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir berapa semester kalian berteman dengan online ini, jadi kan harusnya sudah terbiasa. Ayo kalian masuk kuliah itu berapa semester nih yang offline? Offline tuh kalian cuma 2 semester kan? 2 semester genep nggak? Lebih dikit. Enggak. Mana deh? Nggak genep Bu. Maret. Enggak genep yo. Oh kalian itu tuh 1 semester selesai, terus waktu semester 2 itu kalian hanya masuk sebagian, hanya masuk separuh aja kan sampai Maret. Nah, berarti kan udah melalui semester 3, 4, 5 ini ya. Berarti kan udah berteman sama harusnya berteman dengan sinyal itu sudah biasa ya. Jadi kalian sudah bisa mengantisipasi sinyal yang baik itu di mana. Bukan kami tidak memahami sinyal kalian, enggak. Tetapi memang ini adalah tuntutan dari universitas. Kita juga hanya menjalankan bahwa yang diinginkan universitas adalah menggunakan aplikasi ini. Gitu ya nak ya. Oke. Nggak cuma kalian kok yang menggunakan aplikasi ini, hampir semua kampus juga menggunakan aplikasi yang sama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ada yang rumahnya susah sinyal? Susah Ada, Bu. hujan Bu. Emang Gani di mana Gani? Saya di Sukoharjo Bu. Kalau mati lampu sudah susah Bu. Emang kamu di Sukoharjo-nya mana? Sukoharjonya di desa sih Bu. Desa mana? Mekonang Bu. Oh, kamu anak Kokonang Jalan Ciu kah? Iya. Oh, oke. Lift itu lift main ke tempatnya Gani lift. Lumayan lift. Jalan Ciu lift. Iya Bu. Jalan lift. Banyak. Astagfirullah Bu. Ajak teman-temanmu lift. Ya. Oke, yang lainnya di mana? Yang susah sinyal lagi siapa? Di Kalimantan Bu. Elson di mana? Di mananya dia? Di dalam pedalaman, masih di Kamu desa. di mana tuh? Kamu di mana tuh? Timur, selatan, barat,